Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang ada di rumah serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa hari ini kita melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan kedisiplinan, sehingga mendapat derajat muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, rendah hati diambil dari bahasa Arab, mengikuti wazan tafa'ala yattafa'alu tafa'ulan, tawaddu'a yattawaddu'u tawaddu'an. Artinya adalah rendah hati. Rendah hati adalah memposisikan sama dengan orang lain, tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih hebat, tidak merasa lebih kaya, bahkan tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Berarti kedudukan kita dengan orang lain sama dalam posisi dan kedudukannya. Rendah hati artinya adalah tidak sombong. Tidak sepatutnya lah kita membanggakan apa yang kita miliki, kekayaan kita, harta kita, jabatan kita, tahta kita merupakan sedikit kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita syukuri, bukanlah untuk kita sombongkan. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibarin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sebiji sawi kecil min kibarin, dari kesombongannya. Pemirsa serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, tawadu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah tawadu terpuji, yaitu bersikap sopan santun kepada orang lain. Dan yang kedua, menggunakan sesuatu dengan tidak berlebihan. Tawadu terpuji dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan ketika kita bertawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang kedua, ketika kita merasa banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita selalu membaca istighfar. Man aktarul istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaiqin mahraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, kita harus selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian tawadu terpuji yang kedua adalah tawadu kepada manusia. Apa yang harus kita lakukan ketika kita bertawadu kepada manusia? Yang pertama,
kita selalu menerima nasihat baik dari orang lain. Yang kedua, kita selalu husnudon kepada orang lain. Yang kedua adalah tawadu tercela. Tawadu tercela adalah sikap berpura-pura baik kepada orang lain padahal kita tidak baik. Kita berpura-pura sopan kepada orang lain padahal kita tidak bersikap seperti itu. Pemirsa serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, Alkisah, ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori. Beliau adalah sahabat yang sangat sederhana. Beliau adalah sahabat Nabi yang sangat tawadu. Pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW akan melakukan hijrah ke kota Madinah. Semua masyarakat Madinah mendengarkan bahwa Nabi Muhammad SAW akan hijrah ke kotanya. Apa yang mereka lakukan? Rakyat Madinah, baik dari kalangan bangsawan, baik dari kalangan rakyat biasa, semuanya menghias rumahnya masing-masing, mencuci perabotannya, bahkan rumahnya dibersihkan sampai sebersih-bersihnya. Supaya apa? Supaya rumahnya, dan berharap rumahnya disinggahi oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW sampai di pintu kota Madinah, masyarakat Madinah, baik dari bangsawan dan rakyat biasa, semuanya berbaris rapi untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah pun tiba dan turun dari ontanya untuk bersalaman dengan semua rakyat Madinah. Banyak rakyat Madinah, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat Madinah biasa, menginginkan kepada Nabi Muhammad SAW, mengajak kepada Nabi Muhammad SAW untuk tinggal dan singgah di rumahnya. Tapi Rasulullah SAW berkata, biarkan untaku memilih sendiri. Akhirnya untanya Nabi Muhammad SAW berjalan melewati rakyat Madinah, kemudian menelusuri gang-gang sampai tiba di sebuah halaman, yaitu halamannya, rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Kenapa Nabi Muhammad dan untanya memilih singgah di halaman rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori? Karena beliau adalah seorang yang sangat sederhana, karena beliau adalah orang yang sangat tawadu. Qala Nabi Muhammad SAW, man tawadu'a rafa'allahu wa man takabara wada'allahu. Barang siapa yang tawadu, Allah akan mengangkat derajatnya. Tetapi barang siapa yang sombong, takabur, maka Allah akan mencampakkannya. Pemirsa serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, ada sebuah dialog ketika Nabi Ibrahim ditanya, siapakah Ibrahim? Ibrahim pun menjawab, saya adalah Khalilullah, saya adalah kekasih Allah. Itu adalah jawaban yang benar. Ketika Nabi Isa ditanya, siapakah engkau Isa? Isa pun menjawab, saya adalah Ruhullah, saya adalah orang yang diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Kemudian Nabi Musa ditanya, siapa Musa? Musa pun menjawab, saya adalah kalamullah, saya adalah orang yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, siapakah engkau Muhammad? Muhammad menjawab, saya adalah annal yatim, saya adalah anak yatim, saya adalah hamba yatim. Itu bukti ketawaduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wat tawadu'i yahsibu na'lah wa yarqau saubahu
wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang pemalu, pribadi yang tawadu. Tawaduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala sendalnya copot, tatkala sendalnya rusak, Nabi Muhammad mengesol sendalnya sendiri. Wa yasiru fi khidmati ahlihi, dan yang kedua, Nabi Muhammad selalu untuk mendampingi orang-orang yang tidak mampu. Dan yang ketiga, wa yarqau saubahu, tatkala baju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam robek, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjahit bajunya sendiri. Itu semua tanda ketawaduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, kesimpulan kultum Ramadan pada hari ini, yang pertama, kita harus bersikap tawadu kepada siapapun. Yang kedua, kita harus melakukan tawadu kepada Allah, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu membaca istighfar. Yang ketiga, selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus selalu tawadu kepada manusia, yaitu melalui husnudon kepada orang lain. Yang kedua, kita harus menerima nasihat baik dari orang lain. Yang ketiga, kita berharap menjadi orang yang tawadu, pribadi orang yang tawadu, karena Allah akan mengangkat derajatnya orang yang tawadu, dan Allah akan mencampakkan orang yang sombong. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.